Bukan. Kalau itu cuma lu cari makan dari kesempatan dalam kesempitan. Misalnya ada tikungan lu buka cari dengan makan. Yang saya tanya bukan Allah mau dihapus, mau pemakaian kata Allah, itu nggak penting buat saya. Yang saya tanya ini sama kau, Roh Kudus itu laki apa perempuan? Itu yang saya tanya. Ya kalau diskusi cuma hal itu ya dari pandangan kekristenan, Bang Luga. Ya karena itu kan dasarnya. Ketika kita mengenal seseorang itu, misalnya kau kenalan di telepon, pertama kau tanya sama seorang yang kau temuan, pertama identitasnya laki apa perempuan? Kalau kau laki, nggak mungkin kau ngomong cinta. Oke. Kalau Lalu cewek yang cantik baru. ini Bang Luga. Ini kan udah aku tampilin nih. Ternyata Paulus juga merupakan keluarga besar itu, gimana nih? Bukan itu yang saya tanya, lontong. Yang saya tanya, Roh Kudus atau Bapak itu laki apa perempuan? Kita itu berdebat itu harus pada esensi. Kenapa penipuan itu terjadi? Karena perdebatan dibawa ke bukan hal-hal yang penting. Contoh, ya, ini penting Paulus ini. Allah, enggak itu nggak penting. Itu nggak penting. Nah, ini Paulus Allah ini. Nomor satu itu kita kenal dulu. Allah Bapak itu laki-laki apa perempuan? Itu dulu. Laki-laki, ya. Paulus laki-laki atau kalau perempuan? laki-laki siapa istrinya? Siapa istrinya? Itu dulu. Jangan lari ke Paulus. Oke, Paulus ini laki-laki atau perempuan? Aduh, Kenapa kau bahas Paulus? Kena pelanggaran gua kena pelanggaran. Bentar. Kenapa kau bahas Paulus? Paulus itu ciptaan. Yang saya tanya, Allah Bapak itu laki-laki apa perempuan? Itu pertanyaannya. Nggak bisa jawab, udah kembali ke jualan cilok. Tapi hal yang teologis itu balik lagi Bang Luga, nasnya itu kan harus ada. Nah ini pemberitaan Kristen ini, saya tahu karismatik itu berbeda dengan denom yang lain, karena kembali merujuk kepada benar-benar pengikut Kristus. Kita sebenarnya ini kan tidak peduli dengan mau denom apapun, kita kan pegang kebenaran. Mau jutaan denom kayak kalau bohong nggak ada gunanya. Kita berdebat ini bukan memeriksa denomnya apa. Kita ini benar apa bohong. Pertanyaannya adalah Roh Kudus laki atau perempuan? Kalau kata denom yang lain, dia bilang Roh Kudus tidak bergender. Sekarang kau jawab, Roh Kudus itu laki apa perempuan? Kalau kau nggak bisa jawab, saranku kau kembali lagi ke jualan cilok karena nggak akan ada gunanya. Satunya lagi kan itu. Apa? Oh ini ke ini ya, ke band. Ya harus diturunkan itu. Oke, Diturunkan dulu. Iya, kan dasarnya kan dari situ. Bukannya kita nggak mau membahas kata Allah, kita nggak mau membahas harus kata Allah dihapus dari Alkitab Indonesia. Kita akan hapus, tetapi sebelum aku ganti akun. Oke. Matius 1 nomor 18 itu coba dibaca dengan cermat, itu dalilnya gimana? Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut: Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, tetapi ia mengandung dari Roh Kudus, bukan oleh Roh Kudus. Silakan, saya ganti akun dulu ya. Naikkan dulu. Makanya saya senang sama Arif RH. Dia selalu tanya Roh Kudus itu gendernya apa. Kalau lo udah nggak bisa jawab gendernya, saran gue, lo mending kembali lagi ke jualan sate. Karena bagi saya, kalau lo tidak bisa menjawab itu, semua ilmu lo itu jadi sampah. Akhirnya, karena lo ngapain lo menyembah Tuhan yang tidak lo kenal? Laki apa perempuan aja lo nggak tahu. Iya kan? Dasarnya kan di situ. Makanya saya hantamnya di situ. Kenapa Edis tidak mau hantamnya di situ? Karena dia bukan penginjil sejati. Dia cuma mau cari koin. Dia maunya perdebatan itu lama. Ujung-ujungnya dia mau hujat. Ujungnya dapat duit. Kalau saya enggak. Sampai orang itu mati. Mati di tempat saya bikin. Nah kalau sudah tidak bisa lagi dijawab Roh Kudus laki apa perempuan, Allah Bapa laki apa perempuan, perdebatan disudahi. Udah suruh pulang. Kalau nggak siram air panas biar kabur. Nggak ada gunanya lagi. Nanti pura-pura bertanya, oh, itu terjemahan asli, nggak penting terjemahan asli. Mau terjemahan tai juga kita nggak butuh. Yang kita butuhkan, lo tahu nggak Tuhan lo laki apa perempuan? Nggak tahu, mati aja lo. Benar nggak? Ya. Karena kalau nggak kita bahas di situ, nanti jatuhnya penipuan masuk. Di situ kan iblis masuk di situ. Kalau nggak dihantam di situ, Dajjal masuk ke mulutnya si Dito. Kalau udah Dajjal masuk, naga masuk. Iya kan? Pura-pura membahas hapuskanlah kata Allah. Bukan. Saya lagi nggak bahas di situ. Ya, udah, saya cuma menunjukkan bahwa tadi Paulus juga mengaku sebagai Allah di situ. Tapi kan oke lah, forget it. Oke, forget it. Tai kucing mengaku Tuhan, mau ada tai kambing mengaku Tuhan, kita nggak peduli. Yang kita peduli Tuhan lu laki apa perempuan, itu yang kita tanya. Kalau lu bilang nggak tahu, ya udah lu mati aja sama keluarga lu, kan gitu. Oke, karena saya membawakan dalil Kejadian 1 nomor 27. Iya. Itu kan perkataan Elohim tuh. Iya. Faktanya manusia perempuan itu diciptakan bagaimana? Menurut gambar siapa?
Menurut Bukan, siapa? yang faktanya pada saat sudah Adam diciptakan, perempuan itu bagaimana diciptakan? Diambil dari tulang rusuk. Jadi Roh Kudus juga diambil dari rusuknya Bapak. Kadang-kadang otakmu jalan. Inilah gue sukanya masih Dito ini. Kadang-kadang Jangan begitu. Aduh, aku juga ketanya. Kadang-kadang pintar, kadang-kadang itulah Dito. Makanya coba kau Jadi? berkebun di Gunung Sindur. Jangan begitu, udah jangan framing. Udah. Jadi kalau penciptaan perempuan itu, wanita itu sama dengan penciptaannya Tuhan. Nah, sementara realitanya yang kita tahu bersama bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Nah, bagaimana Roh Kudus, silakan. Ya, Roh Kudus kan dikatakan keluar dari Bapa, keluar dari badannya Bapa. Kan itu sejalan dengan bahwa Hawa itu tulang rusuknya Adam. Kalau dibilang Begitu ya? tulang rusuknya Adam, berarti kan sebenarnya Hawa itu berasal dari Adam, udah ada di dalam tubuhnya Adam. Cuma dia keluar, dia memang perempuan, maka dia jadi seorang perempuan. Nah, sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah sama dengan Bapa, satu dengan Bapa, makanya dia Tuhan. Keluar dari Bapa, dia memang perempuan, makanya disebut Tuhan perempuan. Oke, jadi Nggak sampai gimana muat poinnya? itu, Bang. Poinnya gimana? Nah, udah, kalau udah nggak bisa dilawan ya udahlah, Abang tidur aja, istirahat. Kasih Matius aja dulu. Kasih Matius. Iya. Oke, silakan Matius. Nggak bisa. Matius mau menanggapi apa Matius? Tapi katanya Luga ini mau diskusi nanti debat terbuka sama Goto di Jakarta. Ntar aku yang fasilitasi lah. Tapi begini Luga ini saya masih beri dia apresiasi. Pertama dia berani bertemu dengan Muslim, debat begitu. Dibanding yang lain, katanya punya ilmu, tapi malah kabur. Cenderung orang kabur itu pasti sudah mengakui bahwa saya salah. Dan apa yang saya ucapkan itu pasti tidak berdata dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Anehnya lagi pendukungnya itu mengatakan bahwa mereka ini jawara. Ya bagaimana ceritanya? Nah, kalau Luga ya kita beri apresiasi. Luga masih stay di Jakarta, masih bisa ketemu ngopi bareng sama kita. Bagaimana Luga kalau ketemu Muslim dia nyaman, kita bisa ngopi bareng dan diskusi santai begitu. Dibanding yang lain, katanya pinter, otak-atik Al-Quran, pinter daripada ulama. Tapi ya kabur ke luar negeri, gimana ceritanya coba? Nah, itulah namanya pendusta. Betul itu Kak. Sebenarnya kita ini bukan masalah agama ya, itu masalah akhlak, tingkah laku. Kadang-kadang orang beragama itu jauh lebih jahat daripada orang yang biasa aja, gitu loh. Menurutku, lihat si Edis ya dan kawan-kawannya, pengikutnya sama semuanya, jahatnya bukan main, gitu. Jadi orang-orang seperti itulah yang memang nggak bisa bergabung dengan grup-grup orang-orang benar, nggak bisa. Mereka hanya diciptakan hanya untuk hidup dalam katak dalam tempurung, tinggal di Amerika jauh dari keluarga, membuka TikTok pun harus wajah palsu, nggak bisa kopdar, jadi ruang hidupnya itu sempit. Kalau gua kan seperti ikan paus hidup di samudra, bebas kemana-mana, karena ya memang kita orangnya tidak cari masalah, kita berdebat, ya kan gitu. Setuju. Gue setuju dengan Luga, setuju. Kenapa? Ya kita boleh berbeda akidah, tapi kita nggak boleh ada unsur kebencian di sana, kan gitu. Betul. Ya kan? Kalau masalah debat, ya masalah debat itu kan sebenarnya kalau mau dibilang kenapa perdebatan itu panjang, itu cuma karena ya berdebat tanpa moderator aja. Yang satu ngomong aja. Coba kalau ada moderator, kamu diam, kasih dia waktu. Selesai masalah, nggak perlu lama kita berdebat ini. Iya kan? Tapi ini enggak. Gitu. Ini banyakkan ngerocosnya daripada menjawabnya. Nah, makanya gue udah bilang itu debat kusir. Contoh seperti si Chan itu nggak cocok buat berdebat. Dia ngoceh, banyakkan ketawa. Harusnya itu jawab pertanyaan. Nah, orang-orang seperti dia itu nggak cocok dimasukin di dunia debat, karena yang bermain bukan otaknya, masih emosinya. Kalau kita ini kan debat itu main data. Debat main data itu kuat. Kejadian 1:26, bantah Roh Kudus tidak bergender, dalilnya di mana? Nah, makanya kita perlu ketemu untuk menghindari debat kusir. Itu. Nah, kedua, jadi gua udah ada tanah ya. nih, gua ada tanah.
Gua ada Kedua tangan kan di artinya Jakarta kita Selatan 7. kedua artinya kita Debat saling bikin debat di kalau situ. orang udah menjawab itu ya saling memaklumi jawaban masing-masing gitu loh. Iya, Itu. jangan ketawa-ketawa. Jadi seakan-akan orang dipancing untuk mengejek, menyerang gitu kan. Orang kan kalau ketawa kan orang yang lain kan jadi ikut ngajakin ribut kan. Nah itu kita menghindari debat seperti itu. Debat nggak Teman-teman usah ini lu pakai sontak-sontak. enggak juga ini Luga tidak mencari dukungan kepada siapapun. Ya Luga ya begini orangnya. Luga pernah mungkin ke Seleolida dulu ya, tapi beliau gentleman, saya minta maaf. Ya itu kan lebih gentleman daripada salah tapi dipertahankan gitu loh. Oke, silalah, shalom. Jadi di sini Ngapain nggak ada kita minta dukung? Kita di sini nggak ada dukungan teman-teman, nggak ada. Ketika lo menyatakan sesuatu yang memang masuk akal dan berdata, maka orang akan melihat, orang yang akan menilai. Ya. Dan kalau seandainya gua mencari dukungan, ya memang salahnya di mana? Semua ini kan kita dukung-mendukung, iya kan? Kalau lo misalnya Islam bisa mempengaruhi gua jadi pejuang Islam yang hebat, ya kenapa lo juga nggak melakukan itu? Ya sama, gua juga sebaliknya begitu. Ini kan kita kan tarik-tarikan umat, ya. Misalnya Andi punya umat 280 juta, ya dalam hati gua, ngapain juga lo harus punya umat? Gua aja yang punya umat, ya udah satu-satunya kita fight kan gitu. Biar umat ini berada di dalam naungan King of King, misalnya begitu. Umat itu kan punya Tuhan, nggak ada umat punya agama. Umat itu ciptaan Tuhan, bukan ciptaan agama. Kalau ciptaan agama berarti Buddha benar dong, berarti Hindu benar dong. Yang benar itu adalah Tuhan. Siapa yang lebih kuat, dialah yang berhak memiliki umat. Nah kebetulan saya memang lagi cari umat. Handi juga lagi cari umat, sama-sama cari umat. Ya udah kita fight aja kan gitu. Tapi fightnya dalam arti debat teologis, bukan berantem, bukan emosi. Tidak ada kebencian, kan begitu. Adu data, adu kepintaran, bukan adu debat kusir, ngotot-ngototan, maki-makian seperti itu. Betul. Jangan lu tetap Kristen aja lu gua ini mau cari umat jadi Kristen, seluruh bumi mau gua Kristenin. Tuh. Kalau misalnya si Andi nggak mau jadi orang Kristen, ya yang 280 juta itu ya gua ambil dong. Biarin aja si Andi jadi Muslim sendiri sama si RH. Tapi kalau nanti dia udah kehabisan beras diminta-minta, ya silakan datang, tapi syaratnya dibaptis. Kan gitu aja. Kalau kita di Muslim itu dakwah, nggak ada pemaksaan gitu loh, menyampaikan saja. Iya. Gitu gak? Kita juga kan dakwah, kita juga nggak bisa maksa orang, tapi kan kita berdebat. Tapi kalau misalnya nanti kalau penginjilan itu bukan pemaksaan, kan kita kan debat adu data. Tetapi kan tujuannya tetap mencari umat. Emang di bumi ini nggak ada orang yang mencari umat, semua itu mencari umat. Barakallah. Tapi dengan cara yang cerdas, dengan Syukran. cara yang adil, kan begitu. Tapi gini gak? Udah berapa kali kita udah ketemu ya? Nggak kehitung ya gak ya? Ya, Luga itu pernah saya sedikit kasih ilmu bahwa saya bisa mengetahui apa yang tidak Anda ketahui. Saya bisa membuat rileks orang yang penting dia on cam. Saya udah praktekin di depan Luga. Saya bisa itu, tapi saya nggak melakukan itu gak dalam hal diskusi gak. Karena itu artinya pakai trik, nggak boleh trik nipu untuk memaksakan orang. Ya, betul. normal saya pakai gak? Normal, kecuali dalam entertainment saya pakai itu gak, gitu loh gak. Iya. Luka, kamu lihat ilmu gue seperti apa? Kalau kita ketemu ya, saya bisa mainkan apa? Gue pindahin botol dari tempat yang satu ke tempat lain, bisa. Botol kan pindahin, semua juga bisa pindahin botol. Ucok. Gue bisa. Bagaimana itu sepinya kuburan, tapi lu lihat sepertinya rame gitu gak? Nah ini ada nih, Hercules nih. Hercules gimana? Coba suara lu tes dulu. Yo. Boleh. Ya. Gimana Hendy? Ya ini mengenai lu lurusin dulu. Menurut dia ya Bapak Putra Roh Kudus itu satu keluarga Tuhan. Oh iya, nggak apa-apa lah, kan pendapat si Luganya itu. Ya lu setuju Nama nggak? juga. Nah, terserah Luga lah, apapun nggak setuju. Loh, kalau terserah gimana sih? Kalau Kristen kayak gitu, bahasanya, kalau makanya bahasanya ada gitu, genom. kalau bahasanya gitu artinya dia udah nggak mau juga, dia juga cari aman lah daripada kena gulung, kan mending ya aja lah. Masalahnya Luga ini kan payah ini. Enggak, baptis apa yang benar nggak menurut lu? Baptis. Ya.
Selam. Oh, Selama selam bisa. selama apa Bisa. percik? Dua-duanya sah-sah saja, asal dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nggak masalah itu. Roh Kudus itu laki apa perempuan? Roh mana ada kelaminnya? Itu kan nggak mampu juga. Uco. Gimana dia mau bisa memenangkan orang Islam? Dia Roh Kudus saja laki apa perempuan dia nggak tahu. Masalahnya nggak ada Roh dibilang. tidak ada kelaminnya itu tertulis di pasal berapa sih? Gue pengen tahu roh itu tidak berkelamin itu di pasal berapa? Roh itu laki-laki dan perempuan itu pasal berapa? Nah ini bagus nih pertanyaannya nih. Kalau ini gue ada ayatnya. Kalau dia nggak ada. Coba. Kejadian 1 ayat 27 ya. Apa Kejadian 1 ayat 27 dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Jadi gambar perempuan dan gambar laki-laki itu gambarnya Tuhan. Berarti Tuhan itu ada yang laki-laki ada yang perempuan. Ngerti? Itu dulu. Apa pendapatmu? Jadi perempuan itu di ayat itu perempuan itu gambar siapa? Ya gambar perempuan. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Ya baiklah kita membuat manusia itu menurut rupa dan gambar kita, katanya kan. Kita ini siapa? Kita ini siapa? Ya, kita itu Allah. Oke, berarti perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah kan? Betul. Allah mana yang seperti perempuan? Ya, ada juga yang kau pernah nggak? Kita ini kan mirip semua ini, manusia semua. Bentuknya kan masih satu-satu casingnya semua ini. Iya, yang saya tanya kan Allah itu perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Saya balik aja. Allah mana yang seperti perempuan? Allah mas seperti perempuan ya Allah. Kok jadi pertanyaanmu kok cepat-cepat Ini siapa Allah yang bentuknya seperti perempuan? Aduh, blow on ini. Jangan ketawa, jangan ketawa bro. Iya, kebloonannya udah mulai keluar. Kan dia yang berkata kan perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Gambar Allah. Nah, berarti kan perempuan ini itu berasal dari gambarnya Allah. Berarti ada gambar Allah yang bentuknya perempuan. Nah, itu Allah yang mana? Coba gua. Enggak juga. Itu. Roh kebloonan. Si logisnamu salah. Jadi Roh kebloonan. Salah itu apa? Luga. Makanya Luga kau di mananya kau kuliah STT ke Luga? Kau emang STT? Gak ada yang bisa menjawab pertanyaannya Luga itu. Nggak bisa. Kira-kira Kan gitu ya. saya ulang lagi ya. Ini sebenarnya gampang banget ini. 10 tambah 5 sama dengan 15, 15 sama dengan 5 tambah 10 sama tinggal balik aja. Allah menciptakan perempuan menurut gambar Allah. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti perempuan ini gambarnya Allah. Tinggal ditanya Allah mana yang seperti perempuan? Coba lu tanya gue gak? Coba lu tanya gue. Allah mana yang seperti perempuan? Ya, menurut data yang ada, Tuhan itu menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Ciptaannya itu ada laki dan ada perempuan. Artinya ada Tuhan laki, ada Tuhan perempuan, betul gak? Betul, betul. Nah itu. Pertanyaannya siapa Tuhan perempuannya? Tuhan perempuan nggak mungkin bapak, nggak mungkin Ya. anak. Iya berarti Roh Kudus. Nah, itu. Udah, nggak sampai otaknya kawan. Semuanya mudah dijawab kalau mau jujur. Gampang, cuma karena memang sudah hidup dalam kebodohan berabad-abad. Ini kan bodoh dari nenek moyang. Bukan Inilah dia yang yang bodoh, disebut- tapi memang gen dari nenek moyangnya udah bodoh. Makanya Inilah sampai yang disebut keturunannya. ini Luga ini Kristen sejati. Iya, masa gitu aja nggak ngerti sih? Jadi kebodohannya itu bukan dari dirinya, tapi turun-temurun dari kakek moyangnya yang udah di zaman Adam dulu. Jadi menurut Paham. Luga, Tuhan yang laki Bapak, Tuhan yang perempuan kemana arahnya? Ya Roh Kudus lah, nggak mungkin Yesus. Yesus kan cowok. Yesus sebagai anak. Luga, aku luhen deh. Anak. Ya. Udah pernah kau lihat Roh Kudus itu bentuknya kayak perempuan Luga? Udah. Jadi Lupa. ada beberapa penglihatan, ya. Ini ada 5 penglihatan. Salah satunya adalah pendeta Erastus Sabdono. Dia pernah bermimpi, dia bertemu Bermimpi. dengan wanita yang sangat sebentar. Kau diam dulu, gigi kau, orang lagi ngomong. Nah, ini kan ada 5 masalahnya. 1 Erastus Sabdono. Nah, jadi dalam kesaksiannya dia bermimpi, dia bertemu dengan wanita yang sangat cantik dan begitu agung. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan siapakah wanita ini? Tuhan bilang bahwa dia adalah Roh Kudus. Itu 1. Terus yang kedua, pendoa syafaat dari Advent. Ketika dia berdoa di pagi hari, dia mendapat penglihatan ada cahaya yang berkilau-kilau tapi berbentuk perempuan. Kedua, setelah itu dia keluar dari gereja Advent. Yang ketiga, ada penglihatan seorang nabi dari Amerika, dia melihat Roh Kudus itu perempuan bersayap. Kenapa seluruh malaikat itu bersayap? Kenapa burung-burung bersayap? Itu diambil dari gambarnya Roh Kudus, bukan dari Bapa. Karena Allah Bapa itu nggak ada sayapnya. Yang punya sayap itu Roh Kudus, gitu. Terus ada lagi, udah sekitar 6 sumber.
penglihatan tentang Roh Kudus adalah perempuan. Seperti itu. Makanya ketika Yesus dibaptis, turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Siapa itu? Itulah ibunya. Makanya dibilang, inilah anakku yang kukasihi. Kan ketika Bapa berbicara, kan Roh juga berbicara. Inilah anakku, berarti Roh Kudus itu ibunya. Seperti itu. Ngerti? Yang ngerti juga. Makanya sekolah, Pak, sekolah. Udah keok. Turunlah kalau udah keok. Bila orang serius ngomong, lu diem. Artinya ini gak, menurut kamu ini Tuhan seperti satu keluarga ya, gak ya? Kan sudah dibilang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu keluarga bukan sih? Itu kan keluarga. Suami istri. Menurut gambarnya, berarti kalau Adam dan Hawa keluarga, berarti Tuhan juga keluarga. Yang disebut Esa itu keluarga, bukan seperti batu bata, satu batang pohon, bukan. Esa itu adalah bapak, ayah, dan mama, ayah, dan ibu. Itu namanya Esa. Silakan. Ya, yang baru naik kenapa ini? Kristen dia, Bang Hendi. Iya, silakan ditanggapi aja. Abangku, saya sih baru masuk. Ada nabi baru ya? Dikasih kan, ya, kejadian 1 gak dikasih? Iya, Roh Kudus itu Allah Bapa itu laki apa perempuan? Silakan dijawab. Ditanya ke siapa? Ke saya atau Bang Luga? Sama kau. Allah Bapa itu laki apa perempuan? Allah Bapa. Kalau Bapak Jangan lama-lama. Gimana? Allah Bapa itu laki-laki apa perempuan? Kau jawab. Kalau perempuan ya ibu Bapak, ibu Allah lah. Ini kok Allah Bapa kan berarti kan mengarah ke sana. Tapi Oh, sebenarnya berarti tak kau ada jenis kau ada kelamin. agak waras. Loh, kok nggak ada jenis kelamin? Ada aja kau. Memang Bukan, di bentuknya Alkitab, dengar dong. Di Alkitab itu tidak disebutkan jenis kelamin Allah Bapa gitu. loh, namanya juga ada Bapa kami yang di sorga. Bapa itu sebutan untuk laki apa perempuan? Iya, kan sebenarnya Bapak laki-laki lah. Kan nanti takutnya Ya dipendek udah. perempuan gitu. Oke, Bapak itu laki-laki. Kalau ada laki-laki pasti ada perempuan dong. Siapa istrinya? Tapi kan di Alkitab nggak dibuat. Ada. Coba kau cari. Jangan pura-pura nggak tahu kau. Di mana? Siapa Di mana? istrinya? Laiku? Kalau ada Tuhan laki-laki, ada nggak Tuhan perempuan menurut kau? Ya kalau kita manusia logikanya nggak kesana. Tapi cuma saya minta dalil. Malu kita sama Kristen Alam, orang ini nanti. oke. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu menurut Ya. rupa dan gambar Allah. Berarti ada Allah perempuan dong, Betul. menurut ayat itu. Siapa Tuhan perempuan? Oh iya, betul. Setuju. Tapi kan nggak Ya siapa Tuhan perempuan siapa? tidak ada di Alkitab. Aduh, kau ini udah tunjukkan tadi ayatnya Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan udah laki-laki pas. dan perempuan menurut gambarnya. Siapa Tuhan Adam. perempuan? Adam Oh, jadi dan Hawa. Adam sih. Tuhan perempuan. Siapa Tuhan perempuan? Aku lagi di jalan nanti lah ya. Aku dengar dulu ini kan lagi bawa mobil nih. Ya udah, iya makanya hati-hati kau. Tuhan perempuannya Roh Kudus. Alasannya gak? Jadi Alasannya? loh, sekarang gini, Roh Kudus itu sifatnya kayak perempuan. 1, dia menjadi penghibur buat umat manusia. Dia memberikan hidup kepada umat manusia. Ketika orang penuh Roh Kudus kan memperoleh hidup kekal. Ya sekarang gue tanya, yang memberikan hidup manusia di dalam kandungan, itu bapaknya atau mamanya? Itu mamanya yang menghidupkan dia menjadi janin, menjadi hiduplah dia di dalam kandungan ibunya 9 bulan melalui plasenta. Jadi yang memberikan kehidupan kepada manusia itu bukan ayah, tapi ibu. Itulah Roh Kudus yang membuat Adam hidup, yang membuat lo bernafas. Itu bukan Bapa di surga, tapi Roh Kudus. Lu sadar nggak yang membuat lo bernafas? Lu jangan jadi manusia durhaka lu. Makanya lu masuk neraka. Kenapa? Karena lu durhaka terhadap Tuhan yang memberikan lo nafas. Lu pikir lu bernapas karena siapa? Bukan karena Bapa, tapi karena Roh Kudus. Makanya Yesus berkata, barang siapa menghujat anak manusia dia akan diampuni, tapi barang siapa menghujat Roh Kudus dia tidak akan diampuni. Yang memberikan lo nafas itu bukan Bapa tapi Roh Kudus. Makanya kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa tidak dipenuhi dengan Bapa? Karena yang memberikan hidup itu bukan Bapa tapi Roh Kudus. Kita didesain oleh Bapa, iya, tapi yang menghidupkan kita jadi manusia hidup itu bukan Bapa tapi Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu ibu. Manusia durhaka, manusia. Silakan dibantah. Ada yang menanggapi? Ya, silakan.
Luga, udah cek urin kau? Kalau Karena kau ini masih memang sakau kau udah di neraka ini. Nggak boleh ngecengin orang kayak gitu pakai data aja gitu lo, luruskan pakai data gitu lo. Nggak ada data kok, dia nggak punya data, cuma congor doang. Jangan menyerang personal. Luruskan juga kalau salah. Ini lo yang benar kan gitu. Sekarang gua tanya sama lo, ketika lo lahir ke dalam dunia, itu yang melahirkan bapak lo atau mama lo? Coba Andi jawab. Bapak lo atau mama lo? Mama gue lah. Kenapa bukan bapak lo? Ya bapak kan nggak punya plasenta. Iya sama, lo pun hidup di muka bumi ini, yang membuat lo hidup itu bukan Allah Bapa, tapi Roh Kudus, ngerti nggak? Ah itu itu tuh. Itu jawabannya. Jadi menurut Makanya Luga, Roh Kudus tuh ibu. menurut Luga antara Roh Kudus dan Bunda Maria itu seperti apa kak? Bunda Maria itu cuma bahan percontohan kalau dia memberikan hidup. Dia adalah gambaran dari Roh Kudus. Kalau Yesus kan gambaran dari Bapa. Maria itu adalah gambaran dari Roh Kudus, dia bisa melahirkan dia seperti seorang ibu. Ngedongeng aja kerja kau Luga. Sebenarnya kerjaan kau. Kalau ini dajjal ini. Inilah karismatik. Inilah karismatik penyesat itu. Teroris yang karismatik ini. Karena gini. Karismatik ini terorisnya ini. Jangan perkataan begitu dong, ini live loh. Ngomong kayak gitu ah. Ungkap nanti. Jadi gini. Gimana dong, Kak? Karena Gudar mereka nih, naik. Karena mereka ini kan gini, karena mereka ini tidak diberikan apa ya, tidak diberikan wahyu. Jadi seperti rumput kering, sama seperti perempuan mandul. Jadi mereka tuh iri dengan kepintaran orang karismatik. Orang karismatik itu gila pintarnya. Beleng-beleng juga baru Yesus sama juga. Oh enggak, kalau Boruni Yesus itu iblis. Dia bilang Rasul Paulus rasul iblis. Gua nggak percaya sama dia. Itu memang ajaran setan. Ya jelas dong, bunda mother of God, bunda Tuhan itu ya Roh Kudus, karena dia adalah seorang ibu yang melahirkan seluruh anak manusia. Kali lah kau karang-karang juga. Bodak, diam dulu kau. Kamu di sini jawab pakai data malah ngejek-ngejek lagi kau. Kau bantah pakai data. Perpuluhan itu enak Luga, perpuluhan makan perpuluhan itu ya Luga ya. Kenapa lari ke perpuluhan sih? Sayang katanya saya tidak on cam. Luga ini pendeta ini, jadi perpuluhan itu dipakai beli sabu. Setelah beli sabu, kalau sakau on dia cam, pergi dia ke surga. Dipikirnya dia ke surga, rupanya halu. saya kalau on cam dunia udah murtad lah. Nggak open cam aja udah banyak oleng, apalagi saya on cam. Nanti aja di stadion. Nggak ada yang bisa bantah lagi ya? Kayaknya nggak ada deh kak. Nggak ada, udah. Menurut Luga ini di surga itu ada bapak, ada istri, ada anak gitu ya? Iyalah, Allah itu ada istrinya. Siapa bilang Tuhan nggak beristri? Ada aja. Justru itu yang ajaran utama sebenarnya. Tuhan itu beristri dan beranak. Itulah ajaran yang tertinggi. Tapi kan Katolik Protestan Dajjal ini kan, si tukang coli ini ya susah lah. Janganlah, itu menghujat enggak, janganlah menyebut. Oke. Gitu, jangan. Makanya mana si Darni, naik kau Darni. Apa dia? Susah kalau Arpen itu. Masa cuma diajarin ibu Tuhan aja. Giliran ibu iblis dia percaya, giliran ibu Tuhan dia nggak percaya. Benci banget ini sama perempuan. Sama Tuhan perempuan pun dia benci. Maka inilah perpuluhan itu. Belilah sawitmu di Pekanbaru. Ini kalau dekat ini kuinjak kepalanya. Kuinjak kepalanya lo. Udah pernah ya kepala orang kau pinjak lu kan? Nanti kepala kucing. Sering dulu waktu aku di Blok M mecah-mecahin kepala orang sering. Dia capek tanganku mecahin kepala orang. Nanti kepala ikan asin pun nggak pernah kau pecahkan. Tanya aja orang Blok M. Bener gue saksinya Luga. Luga kalau jalan itu, dia punya pengawal 2-3 orang itu. Saya kenal pengawalnya Luga. Hati-hati lu. Lo kalau gua nggak orang berpengaruh, ngapain orang ngawal-ngawal gua? Betul nggak? Dia sendiri udah ketemu ya nggak ya pengawal lu ya? Bang pukul semua itu. Gimana? Ah, si Kojiro lagi. Coba Mas Aha, gimana Mas Aha? Tanggapi dulu Mas Aha. Habis ngocok nih si Kojiro. Enggak bener juga Luga, janganlah. Luga ini udah memakai pengedarnya ini. Woi, janganlah kasar begitu nih. Pengedar lagi, kurang ajar kau. Anak dajal. Mas Aha, tanggapi tuh Mas Aha. Ya, jadi Roh Kudus itu nama lain daripada Allah Bapa. Dia laki papa perempuan. Kucing dari tadi gua tanya sama lu jawab.
Ya laki-laki, Bang, kan nama lain dari nama Bapa. Anjir, Roh Kudus laki-laki. Lah, Oh Roh my Kudus dan Allah God. Bapa itu menunjuk ke satu pribadi yang sama, gitu loh. Oh, lu Wanes. Sama Wanes seperti Maranes. Sudono Salim sama Lim Sulyong, dua nama berbeda menunjuk ke satu pribadi yang sama. Oh, Wanes ini, si Ucok ini, Wanes ini. Bukan, enggak, aku Tritunggal. Aku Tritunggal, cuman pribadi ketiga aku bukan Roh Kudus. Nah, Siapa kau pribadi ketiga? Siapa? Oke, Opung kau. ini Bang Luga ya, dengerin baik-baik ya. Yang betul itu adalah satu Tuhan, tiga sesembahan. Sesembahan Satu pertama Tuhan. itu Tuhan. Sesembahan Terus? pertama itu Tuhan atau Allah Bapa. Sesembahan yang kedua adalah Yesus, karena Yesus menggantikan Tuhan sebagai Raja, 1 Samuel 8 ayat 7. Dan sesembahan ketiga adalah Bapa kita masing-masing. Karena tanpa keinginan Bapa kita, maka kita tidak bisa dilahirkan. 1 Yohanes 1 angka 13. Oh, jadi kau menyembah orang tua ya? Betul, aku menyembah Bapakku. Iya, betul. Jadi kau pernah nggak sujud di depan bapak kau Pernah, sembah dia? pernah Bang. Pernah. Iya, pernah. Jadi Roh Kudus siapa? Ya, Roh Kudus itu nama lain daripada Allah Bapa. Jadi pribadi yang sama, bukan dua pribadi yang beda. Jadi ajaran setan ini udah berapa lama kau ajarkan? Ini kita ngobrol baik-baik loh, jangan saling merendahkan lah. Enggak, pengikut kau udah ada belum mengikuti ajaran kau ini? Ya, calon pengikutku ada satu, ada ya Siapa? Bang Uga. Kenapa kau berani bilang aku pengikut kau? Belum pernah dikena tempeleng gigi kau rupanya. Hiduplah yang benar selagi kau masih bernapas. Nanti kau mati masuk neraka. Berak kau. Lu gak kata masalah, Adam itu saudara dengan Yesus. Orang gila memang nih anak satu nih. Capek gue ngurusin dia. Suruh mati aja lah. Itu kakak beradik. Jadi Anjir. Adam dan Yesus itu kakak beradik, sama seperti Ismail dan Ishak itu kakak beradik, gitu kan? Anjir, anjir. Aduh. Berarti Adam Tuhan dong. Adam Tuhan bukan. Adam itu Tuhan sebelum dia makan buah kurdi, Bang. Jadi Tuhan yang terjatuh. Betul, Bang. Betul, Bang. Nah, betul. Makin banyak aja ada ajaran setan di muka bumi ini ya. Iya, heran gue, anjir gue bilang. Suka-sukanya bikin ajaran, Bah. Aduh, ini kalau gua ada dana gua cair langsung gua pindahin nih si Mas Ani ke Nusa Kambangan nih, bener. Gaya muluga kau pun setan juga ya kau. Gua tangkap bener. Apa Gua pindahin ke Nusa Kambangan. Ntar dana dari yayasan gua cair gua Tapi enggak, Masaha ini, kamu menyebut tuamu apa, Masaha? Oh, Ayahanda kemarin lu bilang. itu nama pribadi. Nama pribadi dari Allah Bapa itu Ayahanda. Nah, itu gak nama pribadi Itu Ayahanda. dalilnya di Keluaran 3 angka 14. Itu ada di situ. Nah, pertanyaannya juga mana ibu? Pertanyaan juga mana ibunda? Kalau ibunda Yesus ya Maria, kalau ibundanya Adam nggak ada. Tuh. Tuhan. Makin ajaran Dajjal ini memang wajar lah ya. Tuhan itu bikin neraka. Kita aja yang manusia aja ngeyakinin aja susah kan. Apalagi Tuhan. Makanya Tuhan juga kan nggak mau pusing. Udahlah gue bikin neraka lah. Capek gue ngajarin lo di muka bumi. Lo gue kasih beras, gue kasih minum, ujung-ujungnya membangkang. Tuhan kan buang Lucifer beserta para malaikatnya kan karena ngebangkang sama Tuhan, dibuang. Sekarang si Kojiro di bumi bikin ajaran baru, ajaran-ajaran sesat. Ini kalau di neraka sesat, teriak sesat. ini sama nih sama si apa nih, si Erfuden ini. Ini babunya Kojiro ini, anjingnya. Di mata Kojiro nih si Erfuden ini. Masa Di Nabi mata ngomong Kojiro, gitu sih, Bang? ya memang, ya karena kamu dajjal. Nggak boleh dong ngomong Apa kayak yang gitu. harus kamu sebagai dajjal mau diapain Bilang lagi? juga Masa ini. dajjal mau dibaik-baikin? Make. Nggak ada itu nabi-nabi di Alkitab ngomong kayak Bang Luga gimana? Banyak. Nabi Luga ini kan Mulia. nabi, mengaku nabi. Nabinya kau kan Luga. Mana? Betul. Alkitabnya kayak gitu gimana? Kacau lah. Ada Kojiro, itu Luga udah mengaku dia itu nabi. Udah bolak-balik dia ke surga melihat Iya. Roh Kudus itu seperti perempuan, rambutnya panjang. Ngobak lah dulu. Iya, makanya masa nabinya Mudah-mudahan, kayak gitu. mudah-mudahan Denny masuk nih. Denny apalagi dia mengaku Tuhan. Kan Jadi Luga ini
Dia macam naik angkot dia ke surga. Ada angkotnya, mau ke surga bisa pergi. Suka-suka dia ke surga lah, lebih-lebih dari Habib. Kenapa si Efu dia ini? Kalau lu gak, yang cemana kok ke surga lu? Yang macam naik angkotnya kau, naik lebih-lebih. Naik apa sudah kau ke surga? Wajarlah dimasukin ke neraka. Tingkah lakunya kayak anjing semua, kurang ajar. Kau bilang kau lihat Roh Kudus perempuan, dia ada rambut panjang, berarti dia pakai tank top lah. Kurang ajar emang kau lu gabah. Rojan emang kau. Aku rasa yang dilihat Bang Luga itu Nyi Roro Kidul. Bukan. Menurut lo Nyi Roro Kidul itu laki apa perempuan? Aduh, lu ganti mau dia ngisap stun kan, langsung hayal dia umat lemak kali akhirnya. Klay si Luga sampai ke surga. Teman-teman, ini kan udah mulai banyak nih pendukung saya nih ya. Saya promosikan dulu, saya sedang menjual buku tentang Roh Kudus. Kau jual buku atau jual sabu kau? Jangan kayak gitu bro, jangan nyebut begitu. Nanti kau jual sabu. Ini laut ini. Nanti ada polisi. Iya. Ya, jadi nanti bagi teman-teman yang ingin membeli buku saya, boleh DM saya, kasih nomor WA, nanti saya kirim satu-satu. Ya, bolehlah dikasih uang cetaknya. Harganya paling 100.000. King of King ya kak? Bukan, Roh Kudus adalah mama. Roh Kudus adalah ibu. Udah baru. Iya, buku baru gua. Lanjut. Ini lagi Kojiro, Ya, kau teman-teman ya. kau karismatik ya kau Kojiro. Bukan. Ya, Bang, teman-teman bukan. dibeli ya, buku saya dibeli. Jadi kan si Luga, Boruni Jesus, ini karismatik ini sebenarnya aku nggak malah pahit loh, teroris karismatik ini. Iya. Aneh, ngaku nabi lah. Si Luga ini bolak-balik ke surga ini bukan sekali dua kali. Sama juga dengan Boruni Jesus, bolak-balik dia ke surga katanya. Ini halu semua kalau udah karismatik ini. Iya, masa Nabi cakapnya kayak gitu, mempermalukan Allah Bapa ya Bang ya? Begini ya. Seorang pendeta itu memang tidak boleh mencakap kotor kepada jemaatnya. Tidak boleh. Tapi kalau Nabi menghadapi Dajjal bermata satu seperti si Kojiro, Di Luga ini nabi lah ini. Coba lah dulu, gimana kenabiannya ini? Dia nggak bicara. Bernubuat dulu kau Luga. Apalah mau kau nubuatkan Luga? inilah wakil iblis di bumi. Bapaknya ini kurang ajar. Ngejek aja kerjanya. Buatanmu jagiring 40. Mengejek-ejek aja putra Dajjal ini. Udahlah, kau tahunya aku motifmu Luga. Perpuluh semua ini kan pada akhirnya uangnya semua ini. Lu Biar semua macam memang semua iya. memang Biar yakin, seorang pekerja biar layak yakin mendapat jemaatmu, upah. kau buatlah lagu lama, lagu serang bulan. Kau bilanglah kau bolak-balik ke surga. Kau bilanglah kau nabi, biar yakin semua orang. Iya, kalau misalnya kalau misalnya orang yakin dan saya kaya raya, iya. Kalau orang misalnya yakin dan orang membeli buku dan saya jadi kaya raya, kenapa enggak, Udin? Asalkan kau bisa mengalahkan saya. Yang jadi masalah kan kau nggak bisa mengalahkan saya. Di mata saya kau anjing. Ya. Iya, udah ngertinya aku Luga. Si manusia blow on ditanya sama kau bapak laki-laki apa perempuan, kau nggak bisa jawab. Ditanya Roh Kudus laki apa perempuan, muncungmu nggak bisa jawab. Tapi kau menjadi pendeta, tolong. Kalau kau menjadi Jadi pendeta, kau kau belilah pintar, Mercedes jangan kau dari blow on. itu. Siapa yang orang kaya kau datangi tiap. Ya, masalahnya saya pintar, Kau kau bilang. blow on. Coba aku tanya sama kau, Roh Kudus laki apa perempuan, tolol. Kalau kau pintar, masalahnya kau bego. Ya, tahunya aku kau yang paling pintar Luga. Gak bisa kau jadi Kau pintar pendeta, karena pakai masalahnya kau sarungnya tolol. Makanya, ya udah kau jawablah. Roh Kudus laki apa perempuan? Goblok, jawab. Roh Kudus ya Roh Kudus. Laki apa perempuan, tolol. Terus pertanyaanmu salah, makanya kau asik tolol. Maka aku bilang, Jawab dulu pertanyaanku, bodoh. Roh Kudus itu laki apa perempuan? Kau bilang ke surga. Bukan itu yang kutanya, Roh Kudus laki apa perempuan, tolol. Kau ngisap ganja, fly Kau kau, bisa ganja. kau lihat tuh. Yang ditanya itu Roh Kudus laki apa perempuan? Itu dulu kau jawab. Kau jadi lari ke ganja lagi pala kau. Ini pisang serius Luga ini. Bang Luga tuh udah benar, bapak itu laki-laki udah benar. Roh Kudus? Nah, karena dibilang Kojiro benar, besar kepala siapa ini, Stakulu ini. Roh Kudus itu laki apa perempuan? Pas bagian Roh Kudus Bang Luga offside. Erkulen kau diam dulu biar Luga ini banyak kali gaya ini. biar masalah dulu berdua sama dia, diam dulu ya.
satu-satu lah, nggak enak didengar saut-sautan. Iya, kalau ngejek-ngejek tanpa datang, liatnya jijik gitu, ngejek-ngejek. Nanti ditangkap nangis, minta maaf. Tangkaplah, tangkap. Sama lu gak dulu ditanya lu gak masa, coba. Diam dulu kau. Roh Kudus laki apa perempuan? Masa? Laki-laki bang, kan itu nama lain dari Bapak Roh Kudus itu. Aduh, manusia tolol ini makin gila ya. Lu Hidup Tai, dalam makanya juga. dunia ketololan, hidup dalam dunia. inilah pendeta, inilah nabi, coba lah dulu nih, kayak mana lah nabi kayak gini cakap. Ya, Roh Kudus laki apa perempuan, dibilang laki, makanya dibilang tolol, kan enggak? Mau ribut kali mulutmu. Sekarang ku tanya tahu. Roh Kudus laki apa perempuan? Cek memang manusia dinaikin. Kita di sini berdialog pakai ilmu. Jangan dong, kita ini udah Masa apa alasanmu? Masa apa dasarnya Roh Kudus itu laki? Masa? Iya kan karena dikatakan Yesus itu adalah dikandung dari Roh Kudus, juga dikatakan Yesus itu adalah anak Bapa. Ya berarti ini satu pribadi yang sama dong, Roh Kudus dan Bapa ini. Roh Kudus sama Bapak kok pribadi yang sama? Iya sama itu. Kayak Sudono Salim sama Lim Sulyong, dua nama menunjuk ke satu pribadi yang sama gitu. Jadi nggak ada Tritunggal dong kalau gitu kata masa. Kan aku tadi udah bilang bang, Tritunggal yang benar itu adalah pribadi yang ketiga itu bukan Roh Kudus, melainkan Bapak kita masing-masing. Siapa, Pak? Bapak kita masing-masing itu pribadi ketiga dari tiga sesembahan itu. Jadi Bapak Putra Roh Kudus salah itu. Yang benar itu. Teman-teman, kalau si Kojiro ini udah nggak usah diajak ngomong, kita udah tahu penyakitnya ada di mana. Di mana? Ini udah nggak bisa disembuhin. Roh Kudus katanya laki-laki. Sementara Roh Kudus diutus oleh Bapa. Kenapa jadi Roh Kudusnya jadi Bapa? Otakmu ada di mana sih, Gabrul? Aduh. Roh Kudus diutus oleh Bapa. Katanya Roh Kudus jadi Bapa. Otakmu ada di mana sih? Oke bang, kalau gitu tunjukin ke saya di Alkitab itu Roh Kudus berfirman ada nggak? Bapak berfirman ada di Perjanjian Lama. Iya, tapi kan ketika Bapak berfirman itu karena ada Roh Kudus. Roh Kudus itu memang rohnya Bapa. Istri itu kan juga bagian dari laki-laki, makanya disebut rohnya. Aduh, ini kamu ini. Roh Kudus itu yang membuat mujizat, memberikan kuasa kepada Yesus. Nah, itu betul, iya. Bentuknya 7 roh Allah, bentuknya Roh Kudus aja 7 roh Allah. Bapak bentuknya duduk di atas tahta. Bentuknya aja udah beda. Berarti ada 7 perempuan maksud abang? 7 roh Allah itu simbol aja, 1 perempuannya. Tapi 7 itu lambang angka dari kesempurnaan. 7 itu adalah angka dari kemahakuasaan. Nggak bisa kau jadi pendeta, cocoknya kau jadi tukang cilok, tukang seblak. Makanya saya tugasnya adalah membasmi guru-guru palsu. Mau jadi pendeta tapi buloon. Kalau menurut Bang Luga, Yesus kembali tahun berapa? Sebentar lagi. Ya, tahunnya nggak tahu ya, nggak bisa perkirain ya. Yesus kan bilang tidak ada seorang pun yang tahu, tapi intinya dekat lah. Ya. Masa udah nentuin lo gak? 2030 katanya. Ya kalau menentukan itu boleh-boleh saja, tetapi harus ada 5 nabi yang mendukung, nggak bisa sendiri. 5 nabi. Ya harus. Nabi Tuhan itu kan nggak berbicara kepada satu orang. Tuhan itu berbicara kepada banyak orang, banyak nabi. Aturan 5 nabi itu di mana tertulisnya Bang? Ada nggak tertulis? Loh, ketika menubuatkan Mesias, apakah dia hanya ngomong melalui Musa? Dia juga ngomong Nabi Samuel, dia juga melalui Daud, dia juga ngomong melalui Nabi Yesaya. Dia juga ngomong melalui nabi-nabi menubuatkan akan kedatangan Mesias. Jadi dia nggak ngomong melalui satu orang. Demikian juga kalau Tuhan mau berbicara, dia nggak bisa ngomong kalau dari satu orang, bisa dia jadi dibilang tukang mimpi. Tapi kalau sudah banyak, udah 4 orang, 5 orang, udah mulai tambah kuat. Jadi kalau mau menyampaikan sesuatu itu harus ada juga nubuatan dari nabi-nabi yang lain yang meneguhkan, karena umat itu bukan milik kau, milik Tuhan. Jadi harus ada banyak nabi. Nah, aku setuju Bang soal itu ya. Benar Bang, benar. Nah, teman-teman, nanti saya bikin acara di Jakarta, kalian datang semua ya. Ini saya debat sama Bang Gotok nih. Ke depan-depannya.
Katanya mau nikah sama Renata di Surabaya. Aku diundang nggak, Bang? Ya kalau kau bertobat kau baik Kun. Tapi kalau kau masih sesat, gimana aku mau undang kau? Karena nggak mungkin lah guru-guru palsu diundang ke pesta pernikahan suci. Iya. Harus kudus, jangan sesat. Menurut kamu Mas Aha, sekarang yang disembah siapa Mas Aha? Oh, sekarang yang baru bisa disembah itu bapaknya Yesus dan bapak kita masing-masing. Kalau bapak kita masih hidup, itu. Jadi Yesus nggak disembah? Nanti Yesus itu baru bisa disembah setelah kedatangan dia kedua kali. Dajjal. Kenapa gak? Banyak. Ya kalau Yesus itu kan namanya hakikatnya udah Tuhan, mau disembah kapanpun bisa. Gua aja nyembah Yesus kok tiap hari. Nangis-nangis gua di jam Roh Kudus. Gua menyembah Yesus aja gua bahagia, bisa bikin mujizat, bisa tambah kaya. Kenapa lu nggak nyembah Yesus, malah nyembah nggak jelas Tuhan yang mana? Aku nyembah bapaknya Yesus, Bang. Nyembah Yesus belum bisa. Nggak bisa, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak mengakui Yesus sebagai anak Tuhan. Alasanmu Mas Aha, apa alasanmu tidak menyembah Yesus? Ya karena belum kembali gitu. Karena untuk menyembah Yesus itu harus sama seperti Abigail itu menyembah Daud. 1 Samuel 25 angka 23 gitu. Maksudnya syarat untuk menyembah Yesus bagaimana prosesnya? Ya harus ada fisiknya, Bang. Badannya harus ada di dunia ini, harus turun. Oh, harus turun ke bumi baru disembah. Bang Luga kenapa tuh sesak napas, Bang? Bang Luga. Enggak. Nggak apa. Jadi Mas Aha, menurut kamu dia harus turun ke bumi dulu baru disembah gitu? Iya, gitu. Belum bisa disembah. Nanti turun ke bumi itu jadi Tuhan apa jadi pangeran, jadi King of King? Jadi King of Kings. Jadi benar Bang Luga bilang turunnya di Bukit Zaitun. Aku sepakat itu. Kalau itu benar. Nah, persiapan turun bagaimana? Nggak ada infrastruktur. Di mana dia mau tinggal? Ya gimana orang Kristen mau buat persiapan, Bang? Orang lagi perang di sana, Bang. Tidak ada. Nah, terus nanti nggak aman di sana bagaimana? Dia mau di mana? Nah, disuruh itu nanti Tuhan itu akan membuktikan kemahakuasaannya. Kita lihat aja nanti. Nah, itu. Atau turun dulu pengawal, dibersihin dulu semua. Sesat ini jangan lo dengerin ini sesat, ini ajaran sesat. Jadi memang di saat orang mau percaya kepada Yesus ada aja tukang tipu ini si Kojiro ini. Nanti kalau saya udah ada resmi yayasan ini pasti saya tangkap manusianya. Saya tangkap, saya penjarain. Masa berapa tahun nanti Yesus di bumi? Ya minimal 1000 tahun menurut kita. Oh, 1000 tahun. Habis 1000 tahun baru naik. Enggak, di bumi terus selamanya. Oh, Yesus nggak balik lagi kalau turun? Enggak. Waduh Kak, Yesus di bumi terus nggak balik. Yesus itu akan memerintah selama 1000 tahun di bumi. Ya, kalau sudah 1000 tahun di bumi maka akan terjadi perang Gog dan Magog. Itu perang antara Tuhan dengan iblis, ya, Wahyu pasal 21. Setelah perang Gog dan Magog maka ada hari penghakiman tahta besar. Semua orang yang jahat akan dimasukkan ke neraka. Lalu setelah itu akan masuk ke dalam bumi yang baru. Maka ada kota yang turun dari surga seperti kubus kotak emas. Itulah kota Yerusalem baru turun ke bumi. Nah, itulah hidup kekal sampai selama-lamanya. Jadi kita tinggal nanti di bumi yang baru. Tuhan bilang gua berada di Yerusalem baru sebagai salah satu penguasa. Bang Luga, nanti Muslim masuk surga nggak? Bang Ya Muslim nggak masuk di situ lah. Nggak usah bertanya, Muslim nggak masuk di situ Masa. Muslim di luar jalur lah. Lu nggak udah ngomong itu. Nah, terus siapa-siapa yang terpilih itu Kak masuk ke Yerusalem baru itu? Siapa-siapa saja yang terpilih? Ya orang-orang yang percaya kepada Yesus lah. Ya, berarti Muslim enggak, karena kita nggak percaya. Itu jawabannya, Muslim nggak masuk di situ. Iya, elonya nggak masuk. Yang nggak Iya. masuk surganya Kristen tuh elo, bukan lu jangan bawa nama Islam. Ya, itu masalah. Sebentar lagi orang Islam ini akan datang kepada Yesus. Nah, Mantap. kalau lo tidak ikut ke Yesus, ya berarti lo aja jadi Islam, kan gitu aja. Iya, aman-aman itu. Terus masalah bagaimana ini? Kan butuh Kadang-kadang
butuh biaya hidup, butuh tempat gitu ya. Nah, emang dia dari atas bawa duit banyak gitu masa untuk operasional di bumi? Ya kan yang pasti nanti bangsa-bangsa akan memberikan ini dong, memberikan persepuluhannya kepada Yesus. Iya, negara-negara itu. Besar katanya. Oh, semua negara memberikan perpuluhan gitu. Persepuluhan, bukan perpuluhan. Persepuluhan. Jadi